prinsip dari perencanaan finansial ini intinya adalah penghasilan lebih banyak daripada pengeluaran, sehingga penghasilan yang tidak digunakan ini bisa disimpan dan bisa dikembangbiakan lagi. Istilahnya adalah diinvestasikan, diternakkan lagi, diternak duitkan. Nah, halo Mbak Ellen, bisa melihat saya ya Mbak Ellen? Oke, apa-apa. saat ini mari kita lanjutkan ya Mbak Ellen ya. Oke, Oke, siap. sebelum itu saya ingin membacakan CV Mbak Ellen terlebih dahulu. Karena ada pepatah bilang nih Mbak, bahwasanya tak kenal maka tak sayang. Oleh karenanya saya akan membacakan CV Mbak Ellen terlebih dahulu. Oke, Miss Ellen May adalah seorang trader dan investor saham sejak 2007 dan beliau berhasil survive dalam krisis tahun 2008 dan beliau juga berhasil menuai taburan investasi di tahun 2008 dan pada tahun berikut-berikutnya. Dan puncaknya pada tahun 2013, beliau sempat merealisasikan keuntungan di sebuah saham yang dibelinya di tahun 2008 hingga mencapai profit 1.500%, yaitu saham CTRA. Wah, luar biasa sekali. Tidak hanya itu juga, berbekal pengalamannya selama melewati krisis ekonomi di tahun 2008 dan kecintaannya pada dunia pasar modal, membuat seorang Ellen May tergerak untuk membantu lebih banyak orang supaya bisa berhasil untuk mendapatkan manfaat berinvestasi saham. Oleh karenanya untuk itu, selain menekuni dunia investasi dan trading saham, secara pribadi beliau aktif memberi layanan edukasi saham melalui Ellen May Institute yang sudah mengedukasi lebih dari 200.000 orang secara offline maupun online. Dan tidak hanya itu juga, kini beliau membuka layanan edukasi dan terus dikembangkan secara digital dengan aplikasi EMT Trade untuk edukasi saham online. Dan pastinya tidak hanya itu juga, saat ini beliau terus berinovasi secara digital, mengembangkan aplikasi Atara yang memberi solusi kemudahan pembukaan rekening dan berjual beli saham sehingga semakin banyak investor saham baru di Indonesia untuk pasar saham Indonesia yang semakin maju. Baik, Mbak Ellen, luar biasa sekali nih Mbak Ellen. Pengalaman yang sangat luar biasa dan pastinya semoga pengalaman tadi dapat memotivasi teman-teman yang ada di rumah. Mbak Ellen, saya ingin mengobrol sedikit nih dengan Mbak Ellen. Boleh ya Mbak ya? Boleh. Oke Mbak, gini Mbak, terkait apa ya Mbak ya, karena kan penonton kita nih Mbak ya, banyak teman-teman milenial nih Mbak ya. Karena seperti yang kita tahu nih Mbak, bahwasanya milenial itu yang pastinya memulai suatu peluang, pastinya mereka masih ragu nih Mbak. Nah pastinya juga mereka masih memikirkan dampak ke depan kayak gitu. Nah mungkin ada tips nggak menurut Mbak Ellen terkait dengan tema kita pada kali ini ya Mbak Ellen, yaitu mulai persiapkan investasi di masa muda, bahwasanya milenial sekarang yang pastinya mereka belum punya modal nih. Nah mungkin Mbak Ellen ada trik khusus nih sebelum kita masuk di acara yang lebih dalam lagi. Silakan Mbak Ellen. Oke, tipsnya adalah sabar, belajar dulu, nggak usah buru-buru. Jadi dengan modal yang seadanya dulu, sambil kerja, sambil kumpulin duit, ya sambil belajar gitu. Jangan terburu-buru harus punya target kayak jadi, oh harus jadi kayak si itu, harus jadi kayak si ini. Semua orang tuh punya proses masing-masing gitu. Iya betul-betul Mbak. Berarti dapat kita katakan yang pastinya teman-teman milenial harusnya membangun dulu nih Mbak ya, harus melihat targetnya dulu, melihat peluang ke depan, jangan langsung buru-buru langsung terjun ke dunia investasi. Ya begitu ya Mbak Ellen ya. Mbak Ellen, sebelum saya masuk juga ke sesi kita pada kali ini, mungkin Mbak Ellen bisa menceritakan nih Mbak Ellen terkait pengalaman Mbak Ellen nih, awalnya kok bisa tertarik sih di dunia investasi gitu. Mungkin Mbak Ellen bisa menceritakan nih dengan teman-teman yang ada di rumah. Silakan Mbak Ellen. Oh, oke. Ya, dulu kenapa bisa masuk di dunia pasar saham? Karena sebenarnya kurang kerjaan. Karena Kenapa banyak bisa gitu? teman-teman, ya sekarang kan banyak nih ya teman-teman yang lagi BFH, kemudian ada waktu, kemudian jadi tertarik belajar saham gitu. Dulu juga ketika tahun 2007 itu saya masih jadi seorang ibu muda gitu. Terus kemudian saya tuh kepengen kerja
pengen produktif kerja di kantor di tempat suami saya, tapi nggak dikasih gitu. Jadi istilahnya kurang kerjaan, terus suami saya bilang udah di saham aja, belajar saham. Sebelumnya Senang. Mbak Ellen di ini pekerjaannya apa, IRT atau gimana Mbak? Oh, saya sebelumnya background saya sebenarnya IT, Oke. ya IT, terus kemudian setelah menikah ya saya jadi ibu rumah tangga Wah. gitu. Lanjut Mbak, setelah itu Mbak langsung masuk ke di dunia saham, gimana Mbak setelahnya? Ya untung besar waktu itu Hmm. 2007, terus Hmm. kemudian 2008 kan ada crash gede ya. Jadi Hmm. ketika itu saya belajar banyak hal dari Yep. tahun 2008 waktu itu sempat ngalami rugi gede dan Hmm. dari situ jadi punya satu turning point. Nah ini nanti juga Oke. ada sambungannya juga dengan materi kita hari ini. Oke Mbak, pastinya selama menjalani di dunia saham pastinya ada pasang surut ya Mbak ya. Oleh karenanya yang pastinya nanti akan kita Iya, bahas secara mendetail. Nah, langsung saja nih Mbak, saya persilakan kepada Mbak Ellen. Mungkin Mbak Ellen bisa menampilkan materi sendiri ya Mbak ya. siap. Oke, terkait judul kita pada kali ini yaitu, oke Mbak Ellen, silakan, bahwasanya judul kita kali ini yaitu mulai persiapkan investasi di masa muda, oleh karenanya akan dibahas menarik oleh Mbak Ellen. Silakan Mbak Ellen. Oke, thank you. Saya mulai ya teman-teman semuanya ya. Halo, nah sore hari ini saya diminta untuk bawain tentang uh, berinvestasi. Bagaimana cara investasi untuk millennials, untuk kita semua. Anyway, saya juga millennials, tapi millennials udah pucuk-pucuk gitu ya. Jadi teman-teman semuanya, gimana sih caranya kita bisa mulai untuk berinvestasi saham? Tadi saya ada nanyain teman-teman semuanya di sini, banyak banget yang belum punya akun saham. Nah, sebenarnya kalau udah banyak yang masuk ke pasar saham, materi saya bisa berbeda. Nah, berhubung ini banyak yang belum punya akun saham, materi saya benar-benar untuk pemula banget. Dan di sini saya diminta untuk kasih tahu the why, the big why kita berinvestasi saham. Dan bagaimana caranya supaya millennials atau generasi muda ini yang punya gaya hidup yang gimana ya, lebih banyak spendingnya untuk lifestyle seperti itu ya, supaya mereka bisa menunda kesenangannya untuk bisa berinvestasi. Itu caranya gimana? Nah, saya akan langsung aja ya sampai ke cara berinvestasinya dan juga rekomendasi sahamnya juga. Sebelumnya saya mau nanya dulu nih teman-teman semuanya di sini, ada nggak teman-teman di sini yang sebelumnya sudah pernah lihat sudah pernah lihat live Instagram saya setiap jam 7 sore, kecuali hari Sabtu. Jadi hari Minggu sampai Jumat saya ada live Instagram. Ada nggak teman-teman di sini yang udah pernah lihat? Belum ya? Sama sekali belum ya? Oke, ada satu dua udah. Mungkin yang udah pernah, mungkin nggak asing lagi dengan strategi investasi saya. Oke, yang belum, nanti bisa langsung aja. Tapi hari ini saya off ya, karena hari ini saya ada beberapa event. Ini Instagram saya. Nah, kalau teman-teman mau nyimak lanjutannya untuk edukasi-edukasi berikutnya, bisa besok simak di Instagram Live. Nah, itu udah aku share Instagramnya ya. Nah, teman-teman semuanya yang di sini sama sekali belum pernah follow saya akan mulai dari nol, dari awal. Tapi yang udah pernah follow saya rasa nggak asing ya dengan apa yang saya akan katakan di sini, karena materi hari ini juga adalah materi yang sangat basic sekali. Nah, di sini saya baca satu ulasan dari ft.com bahwa millennials ini, generasi millennials dan juga nanti setelahnya ada generasi Gen Z ya, merupakan consumer yang paling sangat powerful sekali di dunia. Jadi mereka itu memiliki sifat konsumtif yang sangat tinggi sekali. Ya, jadi seringkali mereka beli sesuatu yang sifatnya konsumtif itu bahkan dengan menggunakan hutang, dengan menggunakan kartu kredit. Mereka suka jalan-jalan, mereka suka having fun, mereka suka berbelanja. Oke, teman-teman, saya sengaja nyalakan grup chat di sini dan saya kasih lihat di screen share ya, supaya apa? Supaya saya bisa interaksi dengan teman-teman. Karena biasanya kalau seminar secara offline saya bisa melihat wajah teman-teman semuanya dan itu menyenangkan sekali gitu. Nah, jadi teman-teman kalau perhatikan generasi millennials adalah generasi yang suka mengaktualisasikan diri, suka dengan jalan-jalan, suka dengan segala sesuatu yang istilahnya mereka pengeluarannya besar itu untuk
terlihat keren, kadang-kadang seperti itu. Tidak sedikit juga generasi millennials, generasi muda yang mereka juga sudah sadar akan pentingnya perencanaan finansial dan juga berinvestasi. Namun banyak juga yang masih boncos. Masih boncos tuh artinya gimana? Masih besar pasak daripada tiang. Nah, sebenarnya bagaimana caranya kita bisa menjadi kaya? Caranya adalah dengan mengatur penghasilan kita dan juga pengeluaran itu ya. Jadi kita mengatur penghasilan kita lebih besar daripada pengeluaran kita. Ilmu perencanaan finansial ini sebenarnya muncul dari dunia barat ya. Jadi dari Western, dari Amerika itu kemudian muncul ilmu perencanaan finansial, mengatur finansial dengan cara begini begitu dan banyak hal. Dan nanti saya akan sharing dikit ke teman-teman semua untuk basicnya. Namun sebenarnya prinsip dari perencanaan finansial ini intinya adalah penghasilan lebih banyak daripada pengeluaran, sehingga penghasilan yang tidak digunakan ini bisa disimpan dan bisa dikembangbiakan lagi. Istilahnya adalah diinvestasikan, diternakkan lagi, diternak duitkan. Nah, saya sempat ngobrol-ngobrol dengan salah seorang teman saya yang dia juga merupakan seorang ekonom dan analis pasar modal senior, super senior banget. Beliau mengatakan seperti ini, sebenarnya ya Ellen ya, sebenarnya Ellen ya, ini perencanaan finansial, ini ilmu yang datang dari dunia barat. Nah, kalau kita belajar dari orang-orang di negeri China kan sekarang ekonominya sangat berkembang sekali, luar biasa, bahkan dia bisa ngebut ya lebih cepat dari Amerika saat ini ya. Nah, kalau kita belajar dari orang-orang di negeri China, mereka tuh nggak punya ilmu perencanaan finansial. Ya, jadi pada awalnya mereka tuh tidak ada ilmu perencanaan finansial. Perencanaan finansial mereka hanyalah sesimpel ini. Spending lebih kecil daripada penghasilan, dan penghasilan itu disimpan dan diternakan terus. Bagaimana caranya supaya spending lebih kecil dari penghasilan? Caranya adalah dengan menunda kesenangan. Nah, kita semua tentunya pengen ya menjadi orang yang berhasil, orang yang menjadi orang yang kaya, berhasil secara finansial dan juga fulfilled, bahagia gitu. Jadi salah seorang contoh orang yang berhasil secara finansial dan juga dia fulfilled secara keluarganya, dia juga bahagia, ini adalah Bill Gates. Nah, Bill Gates mengatakan, jika kamu lahir miskin, itu bukan salah kamu. Tapi kalau kamu mati miskin, itu salah kamu. Karena sementara kita ketika kita hidup, nah, kita punya kesempatan untuk melakukan banyak hal. Kita punya kesempatan, kita punya kontrol, kita punya tanggung jawab ya, kita punya satu power untuk mengubah nasib kita ya, untuk melakukan banyak hal. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan untuk menjadi berhasil secara finansial adalah yang pertama, bekerja keras dan cerdas untuk mendapatkan active income, dan kemudian dari hasil active income ini kita investasi, kita bisa mendapatkan passive income. Permasalahannya adalah banyak orang yang tidak punya uang untuk berinvestasi. Caranya bagaimana supaya bisa punya uang? Ya, caranya simpel banget sebenarnya. Caranya adalah dengan menunda kesenangan jangka pendek. Bagaimana caranya menunda kesenangan jangka pendek? Ya, dengan cara melakukan budgeting sederhana. Budgeting sederhana ini caranya bagaimana? Nah, ini saya ada satu bagan sederhana NDWSI. Teman-teman mungkin bisa gambar juga di sini ya. N itu artinya adalah needs. D itu debts atau hutang. W itu wants atau kebutuhan yang untuk senang-senang. Kemudian S itu adalah savings. I ini adalah investment. Nah, banyak orang yang mengalokasikan uangnya untuk needs dulu nih. Banyak orang alokasiin duitnya untuk needs dulu, dan kemudian baru untuk bayar hutang, baru kesenangan, dan kemudian savings dan investment, sehingga ujung-ujungnya nggak punya uang untuk saving and investment. Nah, saya belajar dari banyak orang yang mereka berhasil secara finansial, salah satunya adalah Pak Tung Desemwaringin. Beliau mengajarkan, years ago, saya mengikuti kata-kata beliau, yaitu sebaiknya kalau punya uang, jangan buat ini dulu.
Jangan buat NDW. Kalau bisa jangan punya D. Kecuali D-nya ini hutang yang konsumtif. Hutang yang produktif. Jangan hutang yang konsumtif. Hutang yang konsumtif adalah hutang yang tidak bisa digunakan untuk menghasilkan uang lagi. Tapi kalau misalkan Anda beli HP dengan cara hutang, HP-nya ini digunakan untuk online shop. Nah, ini adalah sebuah hutang yang produktif, ya. Tentunya dengan HP-nya yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, jadi caranya bagaimana supaya kita bisa berinvestasi dan savings? Kita keluarkan dulu sebagian uang ini dianggarkan untuk investasi. Jumlahnya berapa? Nggak usah gede-gede, konsisten aja terus. Anda bisa 20% setiap bulan, Anda bahkan bisa lebih besar 30, 40, 50%. Nah, kalau Anda bisa konsisten di sini terus, saya jamin nanti hidup Anda pasti akan berkecukupan dalam jangka panjang. Permasalahan saat ini, kenapa perekonomian saat ini sangat terkontraksi sekali? Sebenarnya problemnya bukan hanya COVID-19. Problemnya adalah karena siklus hutang jangka panjang. Banyak orang yang punya hutang jangka panjang dan mereka punya hutang sampai akhirnya bubble dalam jangka panjang dan mereka nggak bisa bayar hutangnya, ya. Jadi perekonomian menjadi sangat tertekan sekali oleh hal itu. Nah, ini ceritanya panjang kalau bicara tentang makroekonomi. Tadi pagi saya ada jelaskan di seminar online Diskon Vagansa dan teman-teman bisa mengikuti itu. Nanti ada replaynya atau ada rekamannya. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini ya. Jadi caranya adalah dengan keluarkan dulu uang Anda sebagian untuk investment dan juga untuk savings. Oke. Sebelum saya ajarkan berbagai macam strategi, saya selalu akan ajarkan tentang trading dan investasi dulu. Karena tidak memahami hal ini akan berakibat pada bingung dalam mengambil putusan investasi. Jadi trading artinya beli jual saham jangka pendek, investasi beli jual saham jangka panjang, beli dan tahan jangka panjang. Kebanyakan orang punya definisi seperti itu. Saya punya definisi yang lebih dalam, yaitu